Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Fatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman pada teman-teman di rumah tentang kisah awal saya membuat kebun anggur mini. Ya, jadi teman-teman, ini adalah kebun anggur mini saya yang ada di atap rumah ya, atau di lantai 2. Kenapa di lantai 2? Karena saya tidak mempunyai tanah atau tempat lain selain di sini. Jadi saya sulap tempat jemuran milik ibu saya menjadi ladang saya nganggur atau ladang pengangguran. Ya, jadi ini belum lama ya. Jadi kebun ini saya buat 1,5 tahun yang lalu teman-teman ya, dengan modal yang sangat sedikit dan juga dengan peralatan atau perlengkapan yang ala kadarnya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak indukan-indukan yang saya tanami ya. Dan ini pada akhirnya menjadi Bapak Fatir Nurseri The Little Vineyard ya. Ini kenapa Bapak Fatir? Karena anak saya namanya Fatir. Kalau di Banyumas Bapak sama dengan ayah ya. Dan alhamdulillah ini saya mulai benar-benar dengan modal yang sangat-sangat kecil sekali teman-teman ya. Ini saya mulai, bisa teman-teman lihat, kalau kita bicara menanam anggur tentu saja kita bicara masalah greenhouse ya. Karena sejatinya memang kalau untuk lebih memaksimalkan hasil ya, atau meminimalisir dari perawatan, ini memang harus menggunakan greenhouse. Tapi bisa teman-teman lihat greenhouse saya ini sangat-sangat sederhana sekali, hanya menggunakan bambu saja teman-teman ya, menggunakan plastik UV. Dan ini juga saya pasang mini greenhouse ini yang ala kadarnya ini juga menyusul ya. Jadi dulu itu nggak ada greenhouse-nya teman-teman ya. Ya greenhouse-an lah, ini juga sama, bukan greenhouse yang terlalu mewah. Dan ini yang pertama saya tanam adalah anggur ninel. Dan ini juga bibitnya saya dapat dari teman saya, dikasih ya. Dan terima kasih sekali buat teman saya Mas Heri yang sudah ngasih bibitnya pada saya. Kemudian ini kita bicara, kalau bicara modal kecil ya memang sangat kecil sekali. Bahkan untuk media tanamnya ini sekamnya ya, sekam bakarnya bahkan saya bakar sendiri teman-teman ya. Karena saya memulai bisnis atau usaha anggur import ini benar-benar sedang dalam kondisi keuangan yang cukup sulit teman-teman ya. Bisa dilihat teman-teman ya, sekam bakarnya pun saya bakar sendiri. Bisa teman-teman lihat videonya, untuk cara membuat sekam bakar pun sudah ada. Nanti di akhir video ini akan ada cara membuat sekam bakar teman-teman ya. Kemudian untuk medianya di sini ada yang saya gunakan menggunakan pot. Ini alhamdulillah juga sudah mulai berbuah. Ini akan jenis akademik. Dan juga ada menggunakan planter bag ukuran 75 liter dan juga 100 liter. Jadi kalau bicara modal untuk pembelian planter bag dan juga pot, ini saya rasa harganya di semua tempat nyaris sama teman-teman ya. Dan harganya cukup terjangkau, apalagi kalau kita beli kodian ya, per 20 piece biasanya harganya lebih murah. Kemudian kenapa saya bilang ini kebun anggur mini yang modalnya kecil sekali? Karena kalau bicara kebun maka kita bicara tentang bibit ya teman-teman ya. Dan ini untuk bibitnya hampir semuanya saya buat sendiri teman-teman ya. Jadi nggak saya beli. Jadi yang saya beli biasanya adalah rootstocknya teman-teman ya. Kemudian saya sambung atau grafting ya. Dan untuk ini contohnya teman-teman ya. Ini saya dulu pertamanya saya beli cutting seperti ini. Kadang saya semai dulu, kadang langsung saya grafting. Jadi ini sangat minimalisir daripada modalnya teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri bibit anggur itu memang harganya lumayan mahal. Kenapa mahal? Karena saya sendiri pun jualnya mahal, karena memang membuat bibit anggur itu tidak semudah membuat bibit buah yang lain. Jadi untuk tingkat keberhasilannya tidak bisa terlalu tinggi teman-teman ya. Bahkan saya yang sudah 1,5 tahun membuat bibit ini, paling bagus itu ya sekitar 60% jadi ya, dari beberapa graftingan. Kemudian setelah saya membuat bibit sendiri, alhamdulillah sekarang saya tanam
Dan alhamdulillah banyak yang sudah mulai berbuah ya. Jadi ada yang paling lama itu yang tadi yang 1,5 tahun, ada yang umurnya 1 tahun juga. Dan ini contohnya ada trans ini umurnya 6 bulan ya. Sekarang jalan 7 bulan. Alhamdulillah juga sudah mulai berbakti atau berbuah. Jadi ini saya tanam sistem trellis teman-teman ya. Karena lahannya yang begitu sempit, makanya sistem trellis ini banyak saya pakai, atau saya kebanyakan ini tanam menggunakan sistem trellis. Yang para-para itu ada cuma beberapa saja ya. Dan yang di bagian pinggir ini saya pakai sistem trellis ya. Ini contohnya ada Dickson juga lagi berbuah teman-teman ya. Dan kenapa membuat bibit sendiri itu jauh lebih irit ya, karena memang itu tadi teman-teman ya. Alasannya karena memang saya memulai bisnis ini atau usaha ini dengan modal yang sangat-sangat kecil. Dan setelah saya beli rootstock atau selanjutnya untuk entrestnya ini juga saya ambil dari tempat teman saya sesama komunitas pengangguran Banyumas ya. Mereka orang yang sangat-sangat baik hati sekali, karena entrestnya saya dikasih juga. Dan ini juga ada contoh yang sedang berbuah, ada Heliodor teman-teman ya. Bahkan ini Heliodor umurnya sekarang jalan 4 bulan dan sudah mulai pentil. Ini Heliodor sangat besar sekali juga tangkainya, buahnya juga sangat rame ya. Kemudian yang sebelah sini ada juga yang sedang berbuah. Kalau ini ada jenis Halloween ya. Jadi saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman satu komunitas saya yang membantu saya dulu ya, pada awal-awal saya membuat kebun anggur mini ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang berbuah ya. Dan saya bersyukur sekali karena banyak sekali yang membantu saya di awal-awal proses pembuatan kebun anggur mini ini. Ya, jadi untuk pemupukan juga saya menggunakan pupuk yang murah-murah saja teman-teman ya. Untuk di masa pertumbuhan saya menggunakan NPK dan juga magnesium sulfat, karena kedua pupuk ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan dan juga untuk kesehatan daripada daunnya ya. Kemudian untuk perawatan juga standar saja, paling hanya fungisida dan insektisida teman-teman ya. Jadi pupuknya insya Allah masih terjangkau teman-teman ya. Dan ini Ninel ini adalah yang paling lama, yang pertama saya tanam ya. Dan Ninel ya, jadi begitu teman-teman ya. Untuk cara membuat kebun anggur mini dengan modal yang kecil, salah satunya itu tadi teman-teman ya. Buatlah greenhouse yang sederhana namun awet teman-teman ya. Kemudian buatlah bibit sendiri, itu jauh lebih murah juga teman-teman ya. Dan juga gunakan pupuk-pupuk yang memang tersedia di toko-toko pertanian yang harganya ini masih bisa terjangkau. Ya baik teman-teman ya, itulah kisah saya membangun kebun anggur mini yang saya sebut dengan Bapak Fatir Nursery ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman di rumah agar yang baru mulai ini bisa lebih semangat. Dan kalau ada yang butuh bibit bisa hubungi saya, Bapak Fatir Nursery atau Ferry ya. Ini nomor WA saya. Ya, buat teman-teman di rumah semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.